Saya Jessica Tantri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu gelombang mekanik. Apa sih itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Gejala gelombang pada slinky maupun tali merupakan gejala gelombang mekanik. Berdasarkan medium untuk merambatnya gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang mekanik. Contoh, gelombang bunyi dan gelombang air. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang elektromagnetik. Contohnya yaitu gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Jenis gelombang mekanik terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua adalah sifat gelombang mekanik. Yang pertama, pemantulan gelombang. Yang kedua, pembiasan gelombang. Yang ketiga, interferensi gelombang. Yang keempat, difraksi gelombang. Yang ketiga itu adalah besar-besaran gelombang terdiri dari panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang, simpangan, dan amplitudo. Jenis gelombang mekanik. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali. 2. Sifat gelombang mekanik. Yang pertama adalah pemantulan gelombang. Bila gelombang datang mengenai penghalang di dalam rambatannya, gelombang akan mengalami pemantulan. Pemantulan gelombang mekanik misalnya pemantulan gelombang pada tali, pemantulan gelombang pada permukaan air, dan pemantulan cahaya pada cermin datar. Hukum pemantulan yang berlaku yaitu gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada dalam satu bidang serta sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua adalah pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah perambatan sebuah gelombang yang melewati bidang batas dua medium. Maka arah gelombang datang akan mengalami pembelokan. Proses pembiasan menyebabkan perubahan cepat rambat, panjang gelombang, dan arah di mana frekuensi gelombang tetap. Pembiasan gelombang memenuhi hukum Snellius, yaitu yang pertama, gelombang datang, garis normal, dan gelombang bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, gelombang datang dari medium dengan indeks bias besar atau lebih rapat ke medium indeks bias lebih kecil atau kurang rapat, maka akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Interferensi gelombang adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik pada medium. Interferensi terjadi pada dua gelombang atau lebih yang memiliki frekuensi dan beda fase kedua gelombang sama atau koheren yang bertemu di suatu titik. Interferensi ada dua macam, yaitu interferensi konstruktif, saling menguatkan, dan interferensi destruktif, saling melemahkan. Difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang yang disebabkan adanya celah sempit. Hasil difraksi dipengaruhi oleh ukuran penghalang dan panjang gelombang. Semakin kecil penghalang daripada panjang gelombang, maka semakin besar pembelokannya. Submateri yang ketiga itu besar-besaran pada gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Untuk gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan atau jarak antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Periode gelombang. Periode gelombang atau T yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Yang ketiga adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang atau F yaitu gelombang tiap sekon. Yang keempat adalah simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Yang kelima, amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangannya. Cepat gelombang. Cepat rambat gelombang atau V yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Secara sistematis, cepat rambat gelombang dirumuskan seperti ini. Keterangannya yaitu E sama dengan jarak yang ditempuh dalam sekon, T adalah waktu, lambda adalah panjang gelombang, T sama dengan periode. Di sini saya menyajikan soal dari gelombang mekanik, yaitu perhatikan gambar di samping, tentukan periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Diketahui pada gambar tersebut terdapat dua bukit dan satu lembah, jadi ada 1,5 gelombang dan waktunya 1,5 sekon. Ditanya
Menentukan periode, frekuensi, panjang gelombang, menentukan cepat lambat gelombang. Penyelesaian dari contoh soal, yang pertama kita akan mencari periode. Periode sama dengan T per N sama dengan 1,5 dibagi 1,5 menjadi 1 sekon. Yang kedua mencari frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T sama dengan 1,5 dibagi 1,5 menjadi 1 Hz. Yang C mencari panjang gelombang. Pada gambar diberikan keterangan jarak 2 meter untuk satu lembah sehingga 1 per 2 lambda sama dengan 2 meter menjadi lambda sama dengan 4 meter. Yang keempat, mencari cepat rambat. Cepat rambat sama dengan lambda dikali frekuensi sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4 meter per sekon. Berikut video penerapan dari materi gelombang mekanik.